Mahkamah Internasional memutuskan untuk Pulau Sipadan dan Legitan menjadi milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas sejarah mengenai konflik Pulau Sipadan dan Legitan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik mata pelajaran sejarah di bawah bimbingan Ibu Dian Handayani, SPD MPD. Saya Jess Akila Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang konflik, sengketa antara Indonesia dan Malaysia, hingga alasan mengapa Pulau Sipadan dan Legitan akhirnya jatuh ke tangan Malaysia. Pulau Sipadan dan Legitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, dan berada di perairan strategis Laut Sulawesi. Meskipun tidak berpenduduk, kedua pulau ini memiliki nilai penting, terutama dari segi wilayah laut. Sengketa ini diselesaikan secara damai, di mana Indonesia dan Malaysia sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa, di mana dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ini adalah Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB. Sengketa ini bermula dari ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada masa kolonial di wilayah timur Pulau Kalimantan. Akibatnya, ketika Indonesia dan Malaysia berunding menentukan batas wilayah, kedua negara sama-sama mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Sejak tahun 1967, Indonesia dan Malaysia mulai saling mengklaim kedua pulau tersebut. Sengketa ini berlangsung hingga lebih dari 30 tahun. Salah satu titik lemah Indonesia adalah kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan juga merupakan kelemahan Malaysia karena kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam petanya yang dikeluarkan pada tahun 1970. Hingga kedua negara sepakat untuk tidak melakukan kegiatan di kedua pulau tersebut yang dinyatakan dengan status quo. Namun dalam praktiknya, Malaysia justru melakukan berbagai kegiatan seperti membangun resort, mercusuar, dan konservasi penyu sejak tahun 1980. Sementara itu, Indonesia tidak melakukan pengelolaan yang nyata. Dan pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Legitan menjadi milik Malaysia. Dengan perbandingan suara, 16 hakim mendukung Malaysia dan hanya 1 hakim yang mendukung Indonesia. Dilihat dari pertimbangan mahkamah, diputuskan bahwa 1. Mahkamah menafsirkan bahwa Konvensi 1891, terutama Pasal 4, tidak membagi allocation line yang menentukan kedua pulau tersebut untuk Indonesia. 2. Malaysia memiliki hak terhadap Pulau Sipadan dan Legitan berdasarkan prinsip effectivize berupa Inggris melakukan pajak pengumpulan telur penyu di Legitan dan Sipadan sejak tahun 1914 yang mengacu kepada Ordinansi Pelestarian Penyu tahun 1917 hingga 1950. Pelindungan satwa burung di Sipadan tahun 1933 dan pembangunan mercusuar. 3. Mahkamah menolak kedua argumen yang didasarkan pada chain of title, Malaysia dari Sultan Sulu dan Indonesia dari Sultan Bulungan. 4. Mahkamah menilai prinsip effectivize kedua negara sebelum tahun 1969, tahun di mana sebagai critical date sengketa kedua pulau tersebut.
Effective Vice Control Indonesia bukan merupakan tindakan a tire the sovereign yang menunjukkan adanya the intent to win and will to act in that capacity. Sedang Malaysia mencakup waktu yang cukup dan menunjukkan adanya an intention state function in respect of two island dan tidak adanya protes ketika aktivitas tersebut dilakukan. Menteri Luar Negeri saat itu, Hasan Wirayuda, memberikan pernyataan, seandainya kita menang, kita mendapatkan 2 pulau. Tetapi, walaupun kita kalah, memang dasar hukum kita tidak kuat. Itulah sebabnya, Profesor Dr. Mokhtar Kusumamaja memberikan keynote dalam diskusi ilmiah kasus Sipadan Ligitan, masalah pengisian konsep negara kepulauan. Seandainya beliau di posisi itu, dia tidak akan memperjuangkan hal tersebut di Mahkamah Internasional, karena dasar hukum kita tidak begitu kuat untuk memenangkan perkara itu. Bisa dilihat dari 16 hakim yang memenangkan Malaysia dan Indonesia hanya 1 hakim. Dari sini saja terlihat bahwa lemahnya dasar hukum Indonesia untuk memenangkan kasus tersebut. Malaysia memberikan banyak bukti. Pertama, hak dari kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. 2. Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian menjadi Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Bahkan, Belanda kemudian yang menjadi Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut. Dalam hukum internasional, kedua pulau yang ditelantarkan dalam waktu yang cukup lama akan kehilangan klaim kedaulatannya. Inilah yang disebut dengan daluarsa atau conscription. Lalu, kenapa Malaysia bisa menang? Karena Malaysia berhasil membuktikan adanya okupasi efektif atas 2 pulau tersebut, yaitu Sipadan dan Ligitan. Salah satu cara untuk memperoleh kedaulatan wilayah melalui penguasaan atau pengelolaan secara nyata dan berkelanjutan. Mahkamah Internasional menilai bahwa Malaysia telah melakukan tindakan secara nyata dan berkelanjutan sebagai negara yang berdaulat atas kedua pulau tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keefektifan, Mahkamah Internasional memutuskan untuk Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan. Indonesia sebagai negara yang maritim memiliki banyak pulau yang harus dijaga, tidak hanya secara militer, tetapi juga melalui pengelolaan, pembangunan, dan pencatatan hukum yang ketat. Dengan mempelajari kasus ini, diharapkan Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi sengketa wilayah di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.